Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Al-Azhar dengan nomor NPM 10121060 dari kelas manajemen C5. Di sini saya akan mencoba menjelaskan salah satu contoh manajemen keuangan untuk tugas UTS manajemen keuangan. Definisi manajemen keuangan. Keuangan adalah segala kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan cara memperoleh, menggunakan, serta mengolah keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Jadi, manajemen keuangan itu adalah mengatur keuangan dengan cara memperoleh, menggunakan, serta mengolah keuangan untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Tujuan manajemen keuangan: 1. Memaksimalkan keuntungan. 2. Ketersediaan dana. 3. Pengawasan. 4. Keamanan investasi. 5. Pengembalian kepada pemegang saham. Tujuan-tujuan ini sangat berguna. Maka dari itu, manajemen keuangan sangat berperan penting untuk suatu perusahaan. Salah satu contoh soal. Utang usaha 12.200.000. Piutang usaha 31.350.000. Kas 53.050.000. Pendapatan 263.200.000. Bahan habis pakai 3.350.000. Tanah 80 juta. Beban lain-lain 12.950.000. Beban kantor 63 juta. Beban gaji 131.700.000. Modal pemilik 80 juta. Tambahan investasi 50 juta. Pemilik menarik uang tunai 30 juta. Nah, dari contoh soal ini, maka saya akan mencoba menjelaskan atau membuat suatu laporan laba rugi dan neraca untuk perusahaan ini. Laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi, yang dimasukkan itu hanya pendapatan dan beban-beban perusahaan. Pendapatan perusahaan tadi sudah tertera, yaitu 263.200.000. Dan beban-bebannya itu ada 3. 1. Beban lain-lain. 2. Beban kantor. 3. Beban gaji. Dan untuk cara menghitungnya laporan laba rugi, maka beban-beban harus dijumlahkan terdahulu. 12.950.000 ditambah 63 juta ditambah 131.700.000, maka hasilnya 207.650.000. Nah, tadi pendapatannya 263.200.000. Setelah beban-beban gaji itu dijumlahkan, maka pendapatan itu harus dikurangi dengan beban-bebannya. 263.200.000 dikurang hasil dari beban-beban, yaitu 207.650.000, maka hasilnya 55.550.000. Kesimpulannya, dari hasil laporan laba rugi, jadi perusahaan ini mendapatkan laba senilai 55.550.000. Soal B, yaitu membuat neraca. Di dalam neraca itu ada 2, yaitu ada kolom aktiva dan pasiva. Apa itu aktiva dan pasiva? Aktiva dan pasiva adalah penyeimbang dalam neraca keuangan tersebut. Nah, di sisi kiri itu ada aktiva atau juga disebut aset perusahaan, berupa aset tetap dan lancar. Sedangkan di sisi kanan itu adalah pasiva atau sering disebut juga kewajiban dan modal perusahaan. Dalam neraca keuangan, aktiva dan pasiva adalah metrik yang saling berlawanan. Aktiva 1. Kas 53.050.000. 2. Beban habis pakai 3.350.000. 3. Piutang usaha 31.350.000. 4. Tanah 80 juta. Maka hasil semuanya karena dijumlah yaitu 167.750.000. Untuk pasiva ada utang usaha dan modal akhir. Untuk utang usaha yaitu 12.200.000. Untuk modal akhir 155.550.000. Dan hasilnya 167.750.000. Maka hasil dari aktiva dan pasiva ini harus balance. Contoh soal untuk pembuatan laporan arus kas sesuai dengan soal yang tadi juga. A. Penerimaan kas. Dalam penerimaan kas ada kas diterima dari pelanggan yang nominalnya 251 juta.
dan kas dari tambahan investasi yaitu 50 juta. B. Pengeluaran kas. Kas dibayar untuk beban 210 juta. Kas dibayar untuk tanah 80 juta. Kas untuk pribadi 30 juta. Maka saldo kas yaitu 72.052.000. Di dalam laporan arus kas ada arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan sesuai soalnya. Di dalam arus kas dari aktivitas operasi ada kas dari pelanggan dan kas untuk pembayaran beban-beban. Hasil dari kas dari pelanggan yaitu 251 juta dikurang kas untuk pembayaran beban yaitu 210 juta. Maka arus kas bersih dari aktivitas operasi yaitu 41 juta. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Kas untuk pembelian tanah yaitu 80 juta. Kenapa di sini memakai kurung? Karena hasilnya negatif atau nanti 41 juta akan dikurang dengan 80 juta. Maka arus kas bersih dari aktivitas investasi ini 80 juta. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Kas untuk tambahan investasi pemilik yaitu 50 juta. Dan kas untuk fraip yaitu 30 juta. Maka 50 juta dikurang 30 juta hasilnya 20 juta. Maka arus kas bersih dari aktivitas pendanaan yaitu 20 juta. Lalu kenapa hasil dari kenaikan atau penurunan arus kas bersih ini memakai kurung? Karena 19 juta ini akan dikurang dari soal yang tadi yaitu saldo kas 72.052.000. Itu ada di dalam soal. Lalu hasilnya 53.052.000. Maka kesimpulannya kas akhir periode ini yaitu 53.052.000. Dari saya mohon maaf ada kesalahan karena maklum masih tahap pembelajaran. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.